ini kembali lagi menutukan ya, melanjutkan. Kita melanjutkan dari channel Gila Hobi TV tadi. Sekarang pindah channel ini. Ini sama B Project. B Project. Kalau teman-teman sini yang belum pernah lihat yang punya B Project loh, nah ini. Nah, ini. Orangnya muncul. Orangnya ini. Om Obi. Nah, ini kita mau bahas apa lagi? Ini membahas copyright ya tadi ya. Copyright yang belum atau dibahas apa? tadi yang ya. belum dibahas apa tadi? Ya, masalah copyright tentang hak cipta. Tentang hak cipta lagu ya. Ya kan kalau di era-era sekarang ini kan banyak sekali ya teman-teman kalau untuk lagu-lagu seperti itu kan banyak yang sekarang kan banyak yang cover karena memang satu itu juga hobi, yang kedua juga mungkin memang niatannya memang untuk profesi memang profesional ya. Untuk ngamen kan juga bisa. Ya betul. Nah, itu kira-kira apa yang kita mau bahas itu? Ini tentang copyrightnya ya berarti ya. Copyrightnya di media atau dari segi undang-undang hukumnya atau di YouTube-nya, di medianya dulu. Di YouTube, kalau kita bahas cover di YouTube, itu kan otomatis kita kan bersinggungan dengan dua aturan. Ya. Nah, yang satu kan aturannya dari YouTube sendiri, dari memang yang dari apa namanya peraturan YouTube yang dari kebijakan YouTube, kebijakan YouTube-nya tentang hak cipta. Tentang hak cipta dan sama kalau di hukum untuk masalah hukumnya kan di Undang-Undang tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 itu yang terbaru, jadi memperbarui dari yang Undang-Undang nomor 9 tahun 2012 yang tentang hak cipta. Itu yang terbaru. Nah, ini permasalahannya apa kalau yang di YouTube ini kan biar kita sharing ini kan dari praktisi. Nah, praktisinya ini kan praktisi cover ya. Itu seperti apa kalau dari YouTube itu? Kalau untuk di YouTube ya, itu sebenarnya tidak semua artis mengklaim hak cipta mereka. Oh gitu. Tidak semua artis mengklaim hak cipta. Misal ini saya artis nih ya. Iya. Saya bikin lagu nih ya. Iya. Cuman tidak saya patenkan gitu kan. Iya bisa. Di YouTube ya. Di YouTube ya. Walaupun di luar YouTube sudah dipatenkan. Oh di YouTube-nya. Iya di YouTube-nya untuk di YouTube. Dapat uangnya di YouTube itu maksudnya. Soalnya kita kadang jenengan bikin video. Oke. Terus saya bikin covernya. Kadang saya juga bisa dapat pendapatan dari itu. Kalau artis aslinya tidak mengklaim hak ciptanya. Oh iya. Itu. Itu terus apa mau ya? Jadi gini ya, berarti kadang bisa dapat, kadang bisa enggak ya. Kalau artisnya mengklaim hak cipta, itu pun tidak langsung enggak dapat, belum tentu. Kalau untuk ini, untuk apa? Take down ya, misal take down dari YouTube itu bisa di take down enggak? Misal kita sering mengcover terus gitu. Sebenarnya dari kebijakan YouTube itu tidak sampai di take down. Jadi kalau untuk videonya kebijakan tidak sampai dari YouTube ya. Dari YouTube-nya. Kecuali ada yang melaporkan. Mengklaim. Ada yang mengklaimnya itu dari sang artisnya. Dari sang artis atau dari label. Penciptanya lagu. Atau bisa jadi teman Anda nggak senang dengan Anda, video Anda dilaporkan. Bisa. Berarti misal ya. Bisa terjadi. Aku nggak kenal sama artisnya ini. Iya. Ini aku rasa seneng karo kowe Dik. Iya. Nah, aku sirik karo kowe. Dilaporkan. Bisa. Bisa. Begitu. Tapi saya sudah berapa walaupun sebenarnya itu kan peraturan YouTube itu kan re-upload itu pasti dilarang. Itu pasti di take down. Bisa di take down kalau re-upload ya. Iya. Cover kan beda. Cover konten saya sendiri. Cuman lagunya cover punya orang. Lagunya itu hak ciptanya milik artis lain. Nah, itu di YouTube masih diperbolehkan. Selama artis itu tidak mengklaim kalau itu hasil ciptaannya. Iya. Begitu. Itu. Kalau itu di YouTube. Tapi kalau untuk di undang-undang secara hukum, nah, itu sebenarnya kalau boleh saya bilang itu bertentangan dengan hukum kita. Iya. Gitu loh. Itu sebentar aku tanya. Berarti itu cover lagu itu sebenarnya menurut undang-undang Indonesia boleh apa enggak itu? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau untuk undang-undang hak cipta itu kan berbunyi begini ya, saya bacakan ya. Ini terutama yang kita sorot kan untuk pasal 9. Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Nah, ini di sini
bacanya itu pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan A. Penerbitan ciptaan. Itu penerbitan ciptaan itu nggak boleh. Jadi itu sama aja membajak. Kalau dulu waktu kita SMP itu kan ngerekam lagu pakai kaset itu ya. itu dari radio direkam pakai kaset kosong. Oh ya, ini saya potong dulu dan ya, diterbitkan. teman-teman. Ini saya potong dulu sebentar. Ini teman kita ini juga seorang lawyer ya. Jadi dia punya referensi itu enggak asal ngomong. Jadi dia punya, paling mengerti tentang hukum ya. Paling enggak ada landasan hukumnya. Lawyer. Ya. Ya saya ngomong kan berdasarkan hukum di Indonesia ya. Gitu. Tapi kalau untuk makanya kan kita bahas di sini karena hukum di Indonesia dan hukum di YouTube itu berbeda. Berbeda. Itu. Nah, nanti kita akan cari solusinya. Nah, ini Pak. Terus yang A tadi penerbitan ciptaan. Yang kedua B penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Iya. Lah Itu penggandaan repost. bentuk. Penggandaan ciptaan itu ya repost. Re-upload. Belum masuk di situ. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya itu mungkin dalam bentuk fisik. Gitu. Bajak ya. Bajaknya itu Dari enggak boleh. mengcopy kaset kita jual kembali. Berarti kita dulu waktu itu rekam itu nggak boleh ya. Itu nakal enggak boleh itu ya. Nah, itu kalau untuk konsumsi pribadi sebenarnya enggak apa-apa. Kalau untuk dijual itu jadi masalah. Enggak boleh. Terus untuk penerjemahan ciptaan. Jadi kalau ada artis mungkin kayak kemarin ya ada Peter Pan bukan Peter Pan ya. Noah yang terus dinyanyikan dalam lagu Jepang bahasa Jepang yang viral kemarin itu sebenarnya harus melalui izin si penciptanya, si pemegang lisensinya. Tapi karena nyanyi sama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi dulu pernah waktu Ariel Noah itu waktu itu masih di Peter Pan, itu kan lagunya juga terus dinyanyikan dengan lagu Jawa ya waktu itu ya. Lagu bahasa Jawa. Tapi yang menyanyikannya sama artisnya beda. Bukan. Om Didi Kempot, ada orang parodi, istilahnya parodi kalau gitu ya. Itu juga harus ada kerjasama antar artisnya, rekornya, labelnya lah. Terus yang keempat, nah ini yang perlu disoroti untuk youtuber sekarang ya. Itu pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Pengadaptasian, kita bahas satu-satu. Adaptasi itu berarti kan diadaptasikan dengan cara kita membawa dan lain sebagainya. Pengaransemenan membawa dengan cara kita masing-masing gitu loh. Berarti ya masuknya ke cover tadi ya. Cover. Nah, ini yang masuk ke cover sebenarnya. Yang pasal 9. Gitu ya. Nah, pasal 9 huruf D ini yang masuk ke ranahnya cover lagu di YouTube. Cover mengcover. Enggak boleh berarti ya sebenarnya. Sebenarnya enggak boleh. Kalau di undang-undang hak cipta. Di undang-undang. Terus pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh di undang-undang ini. Teman saya pernah dengar ya, itu apa namanya? Yang itu loh. Apa namanya? Royal panggung apa? Iya. Panggung. Rondo Royal. Bukan. Nanti dibahas nanti. Nanti enggak kelamaan. Royal. Terus ini ada yang grup E, ada pendistribusian ciptaan atau salinannya. Iya. Itu juga nggak boleh. Jadi boleh. Pendistribusian ciptaan itu nggak boleh. Nggak boleh. Terus pertunjukan ciptaan. Jadi memainkan secara live. Ini kelingan saya performance art ya. Istilahnya seperti saya waktu main di kafe begitu ya. Betul. Jadi kan gini, betul. Jadi misalnya kamu main di kafe, gitu. Membawakan lagu artis. Musisi itu. Nah, itu kan berarti sebenarnya itu kamu bisa musisi itu bisa dapat duit dari kamu juga harusnya gitu kan. Seharusnya. Nah, itu apa nanti? Sebaiknya. Kalau Demenco ini kan artisnya juga kan. Dia kan performance. Seandainya ini si A lah. Si A ini si pengundang ya, yang punya acara. Istilahnya EO-nya. Dia harus punya izin dulu. Izin sama musisi atau labelnya itu. Nah, itu baru dia nanti
Demenco ini nanti di pertunjukan ini nyanyi mau lagu membaca, apa saja. mau menyanyikan lagu ini. Kayak dulu pernah ya dibahas apa rame-rame di DPR tuh apa ya masalah itu juga pernah dibahas ya. Yang itu ya. Mas Anang itu ya. Mas Anang itu itu lebih baru lagi. Itu yang undang-undangnya lebih baru lagi. Yang akan baru dibahas. Belum jadi. Kita bahas ke sini lah aja. Ini yang bahas ya. Ini yang sekarang yang saat ini. Tapi ternyata kenyataan hukum di Indonesia ini kan tidak terlalu seketat di luar negeri ya. Nyatanya di Indonesia masih banyak yang jual VCD bajakan. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Kalau untuk itu kan gini. Untuk VCD bajakan ya. Iya. Karena itu kan termasuknya kan ya kriminal, itu maksudnya kriminal, pidana. iya. Kriminal. Karena kan juga menyalahi aturan itu kriminal, ya. Coy. Nah, itu jangan dilanjutin. jadi kalau ada yang menjual VCD bajakan, ya seharusnya memang harus ditindak. Memang ditindak. Karena kan untuk melindungi hak ciptanya artis-artis juga kan. Melindungi pendapatan artis aslinya juga. Karena untuk menerbitkan dan sebagainya dijual lagi ya, kecuali konsumsi pribadi. Masih mending untuk konsumsi pribadi. Gitu lah, itu terus kayak kayak misal kita pakai narkoba, kita jual atau sendiri itu kan beda hukumannya ya. Beda hukumannya tapi tetap nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Sama tadi juga sama-sama. Ya itu tapi terus untuk pengumuman ciptaan itu juga nggak boleh. Komunikasi pengumuman ciptaan. Maksudnya itu? Jadi pengumuman. Mungkin mengklaim ya. Mungkin dimaksudkan mengklaim. Itu ciptaanku, padahal ciptaanmu. Mungkin begitu ya. Pengumuman ciptaan atau ya. Terus komunikasi ciptaan. Terus penyewaan ciptaan itu juga harus ada aturannya juga. Jadi yang dibahas di sini kan. Nah, sedangkan di YouTube itu kan boleh. Boleh sebenarnya ya. Masih diperbolehkan. Boleh tayang maksudnya. Boleh tayang. Asal tidak re-upload. Kalau re-upload kan beda lagi. Beda lagi. Kalau benar-benar konten ini konten punya saya, yang bikin saya, yang upload saya, sebenarnya masih boleh. Ini nanti kapan-kapan kita bahas itu loh, yang salah satu stasiun televisi itu loh, yang tapi kapan-kapan aja nanti. Setelah ini kita bahas yang ini dulu aja nanti. Ya, itu dari keren juga itu kayak itu. Ya kalau itu kan gugatan itu ini memang lagi trending sekarang. Iya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Mungkin next episode. Ya udah gitu aja teman-teman. Untuk B channel kita kali ini kita baca klik di Gila Hobi TV. Jadi nanti saya tahu B channel ini banyak subscribernya sudah ribuan. Maka kita baca. Kita juga mau di subscribe sama viewernya B channel. B channel terus ini kita di Gila Hobi terus ini di Demenco. Jangan lupa subscribe masing-masing channel kita. Oke gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima